Baik, selamat bertemu kembali di tayangan konsep malam ini, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Kita masuk ke pelajaran sekolah sahabat yang ke-9, Hidup Bijaksana. Dan malam ini kita akan mendengarkan pemaparan ringkasan dari Pendeta Adrian Runesi. Namun sebelumnya kita buka dulu dengan doa, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih malam ini dapat kembali memberi kesempatan yang Engkau berikan untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami tentang hidup yang bijaksana. Biarlah kami dapat mempelajarinya lebih dalam lagi, khususnya ringkasan yang akan disampaikan Pendeta Adrian Runesi, agar kami dapat mengerti dan menerapkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, untuk waktu yang pertama ini, sebelum nanti kita berdiskusi, kita akan serahkan terlebih dahulu pada Pendeta Adrian Runesi untuk memberikan materi PowerPoint seputar pelajaran hidup bijaksana sepanjang 1 pekan ini. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat malam ataupun selamat pagi, selamat siang bagi yang nanti melihat akan tayangan video pembahasan sekolah sahabat ini. Saat ini kita masuk di dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Hidup Bijaksana. Ya, pelajaran kita berjudul Hidup Bijaksana. Baik. Ayat inti dari pelajaran sekolah sahabat kita atau ayat hafalannya Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah ayat inti daripada pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu hidup bijaksana menurut Alkitab? Khususnya dalam konteks Efesus pasalnya yang kelima. Saya coba ringkaskan beberapa poin-poin dari pelajaran sekolah sahabat ini, ya, bahwa apa itu hidup bijaksana menurut Alkitab? Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan bahwa hidup bijaksana itu adalah perhatikanlah dengan baik bagaimana kita hidup, janganlah seperti orang bebal, hidup seperti orang arif, pergunakan waktu dengan baik, lalu jangan bodoh, perhatikan waktu dengan baik, ya. Kembali lagi, perhatikan waktu dengan baik. Baik, kalau kita melihat dari pelajaran kita pada saat ini bahwa ternyata Tuhan menginginkan kita untuk bijaksana. Bagaimana kita supaya bisa hidup dengan bijaksana? Nah, kita akan melihat pelajaran kita selanjutnya. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 20, maka di sana ternyata dari latar belakang cerita ini disebutkan bahwa ada kelompok-kelompok orang kafir dan juga orang-orang percaya. Nah, orang-orang kafir pada saat itu ternyata mereka adalah orang-orang yang suka cerita cabul di ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang suka pesta mabuk ayat 18 dan mereka adalah orang-orang yang suka seks bebas atau perbuatan senonoh ayat 3 dan ayat yang kelima. Sedangkan orang-orang percaya itu yang Rasul Paulus inginkan, yang Rasul Paulus sampaikan bahwa orang-orang percaya itu harus tahu akan hari penghakiman di ayat yang kelima. Lalu orang-orang percaya itu tahu bahwa semua nyata apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan selanjutnya dikatakan bahwa orang-orang percaya itu akan baik, adil, dan juga benar. Dan tentunya orang-orang percaya itu akan menerima Kristus. Ini adalah poin-poin yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam konteks Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Bahwa saat itu ada orang-orang yang suka cerita cabul. Mungkin saat ini juga ada orang seperti itu. Ya, mungkin saat ini ya seperti pornografi yang mungkin saja seringkali kita lihat ya secara langsung tidak langsung di media sosial kita. Itu semua terlihat. Lalu seperti ada juga pesta mabuk. Ya, mungkin saat ini orang mungkin tidak memabukkan minuman keras,
tetapi seringkali menghambur-hamburkan uang di dalam pesta-pesta mereka, membuang apa yang sebenarnya uang itu bisa digunakan dalam pekerjaan Tuhan, tapi seringkali habis dalam hal-hal yang tidak baik. Lalu saat ini juga ada orang, kita melihat banyak orang yang suka seks bebas atau perbuatan tidak senonoh. Kita melihat banyak juga akhir-akhir ini, banyak orang yang dalam kehidupannya ya mungkin buat dia tidak penting dalam pernikahan yang kudus. Tetapi yang dia buat adalah apa? Yang penting ya saya mau kumpul bersama, kapan saya bosan ya saya berpisah, ya tanpa ikatan pernikahan. Dan itu terjadi. Dan itu mencerminkan kehidupan orang kafir. Tetapi orang-orang percaya, Rasul Paulus mengajak, menghimbau untuk kita saat ini, bahwa kita harus tahu bahwa saat ini adalah hari penghakiman itu sedang terjadi. Dan Rasul Paulus juga mengajak, menghimbau umat-umat Tuhan saat ini, bahwa kita harus tahu dengan nyata bahwa semua firman, semua nubuatan yang disampaikan oleh firman Tuhan, itu sudah terjadi saat ini. Dan Rasul Paulus juga mau supaya kita sebagai orang-orang percaya, hidup kita harus baik, adil, hidup kita juga benar di hadapan Allah. Dan tentunya kita boleh menerima Kristus di dalam kehidupan kita setiap saat. Nah, Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 1-2 mendorong agar umat-umat Tuhan itu menjadi peniru Allah dalam hal kasih. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita supaya bisa menjadi peniru Allah di dalam hal kasih itu? Maka kita diharapkan ya harus ada kehidupan yang dimotivasi oleh karena kasih Allah Bapa. Jadi harus ada motivasi kita oleh karena kita mengasihi akan. Lalu yang kedua, harus ada penyerahan seperti Kristus menyerahkan dirinya sebagai korban. Ya. Tuhan mau bagaimana supaya kita menjadi peniru Allah itu adalah bagaimana menyerahkan diri kita ya sebagai korban yang hidup sama seperti Kristus. Lalu yang ketiga, mau mengorbankan apa yang kita punya untuk Tuhan seperti Kristus. Apapun yang kita punya, mungkin harta atau kemampuan, kehebatan yang kita miliki, yang Tuhan berikan. Tuhan mau itu kita berikan untuk Tuhan. Kita korbankan itu untuk Tuhan. Dan yang keempat, menjadikan diri kita sebagai korban persembahan yang harum. Tuhan mau kehidupan kita yang adalah bait Allah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan. Nah, Tuhan mau kita menyingkirkan semua kebobrokan moral yang ada di sekitar kita, yaitu perbuatan daging. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Ini yang harus kita singkirkan. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19-21, maka kita melihat ada contoh-contoh kehidupan perbuatan daging. Seperti yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, semua ini harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Itulah yang disebut menjadi peniru seperti itu. Makanya dilanjutkan dalam ayatnya yang ke-24-25 dalam Galatia pasal 5. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh. Artinya apa dari pelajaran? Bahwa daging dan roh tidak bisa bersatu. Seringkali kita mungkin tergoda dengan kehidupan daging. Oleh karena hawa nafsu, oleh karena keinginan kita. Tetapi pada saat ini, firman Tuhan menasihatkan kepada kita bahwa kita haruslah hidup di dalam roh, ya dalam setiap kehidupan kita. Hidup di dalam roh, artinya hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan setiap saat. Nah, Tuhan mau kita tidak mengikuti ajaran kata-kata hampa yang tidak berarti dalam Efesus 5. Saat ini banyak sekali ajakan-ajakan, kata-kata yang hampa, kata-kata yang omong kosong, yang mungkin membuat kita terasa nyaman, terasa enak dengan kata-kata itu. Tetapi Tuhan tidak mau kita mengikuti ajaran-ajaran seperti itu. Tetapi Rasul Paulus dalam pelajaran ini mengingatkan kepada kita, mengatakan, jika kita adalah anak Kristus, maka kita akan dipastikan menjadi peserta dalam kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya mau menjadi anak-anak Kristus, yakinlah kita akan menjadi peserta dari kerajaan Allah itu. Dan risiko jika kita tidak mengikut Allah, tentu kita akan mendapatkan murka. Pertanyaannya, apa itu murka Allah? Murka Allah adalah ungkapan menentang. Itu adalah menantang. Itu adalah kemarahan Allah. Namun ini bukanlah seperti kemarahan manusia yang tiba-tiba saja meledak. Tetapi murka Allah ini adalah teguran, bahkan menjadi hukuman bagi mereka yang tidak taat pada firman. Nah, bagi orang yang menurut kepada Allah, maka murka Allah adalah suatu ketakutan. Takut dia.
Tapi bagi umat Allah, itu adalah suatu keadilan. Kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu ada. Di dalam Efesus 5:8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah anak terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak. Dulu kita adalah anak-anak kegelapan. Mungkin kita memiliki latar belakang yang dulu gelap, jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, maka itulah kita disebut sebagai anak-anak. Nah, tentu anak-anak terang itu kalau disebut anak-anak terang harus menjadi terang. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan terang? Nah, terang ini adalah tujuan di mana kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi terang itu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati sendiri atau menyenangkan hati manusia sesama, bukan. Tetapi terang itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Di mana terang itu akan terlihat di setiap orang yang melihat kita. Sehingga itu menjadi akan kabar sukacita. Nah, seringkali tentu kita mungkin terlena atau tertidur oleh kenyamanan di dunia ini dengan perbuatan-perbuatan dosa. Di dalam Efesus 5 ayat 11 sampai 14 berkata, ini memberikan dua poin penting bagi kita sebagai umat Allah. Ternyata di dalam kehidupan kita, ya, ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah harus menjadi gaya hidup dari umat-umat Allah, ya, di mana kita selalu menjadi seorang yang menyenangkan hati, memuliakan Allah. Itu adalah gaya hidup daripada apa? Umat-umat Allah. Itulah yang disebut sebagai anak-anak terang. Nah, tentu kalau kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak terang dan itu menjadi gaya hidup kita, maka kita juga tidak boleh menjalani gaya hidup yang tidak bermoral, khususnya secara seksual ataupun menentang Allah, memperlihatkan perbuatan kegelapan atau daging. Tuhan tidak mau kita menunjukkan perbuatan-perbuatan daging kita, perbuatan dosa kita pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, terang tentu akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran. Efesus 5:9. Jadi ketika terang itu ada dalam kehidupan kita, Yesus itu ada dalam kehidupan kita, maka itu akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan juga akan menjadi sesuatu, yaitu kebenaran bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Efesus 5 ayat 13 dan 14 berkata, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ketika segala sesuatu itu terlihat gelap, tapi ketika ada terang, maka ternyata di dalam kehidupan yang gelap itu ada hal-hal yang tidak benar. Itu akan menjadi terlihat, itu yang disebut dengan ditelanjangi. Dan akhirnya semua menjadi nampak. Maka itulah sebab dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Kadang-kadang kita hidup di antara yang disebutkan dalam ayat ini seperti hidup di antara orang-orang mati, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi nasihat firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita bangkit, kita tinggalkan kehidupan yang lama, supaya kita boleh bercahaya, ya. Khususnya cahaya itu adalah cahaya Kristus yang kita boleh pantulkan kepada setiap orang yang kita. Di dalam Efesus 5:17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Tuhan mau kita selalu mengerti kehendak Tuhan. Artinya apa? Harus peka terhadap pekerjaan kuasa Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Ini adalah janji Tuhan. Janji Yesus ketika dia sebelum ke surga, janji kepada umat-umatnya, kepada murid-murid, bahwa janji itu adalah akan dicurahkan, diberikan Roh Kudus itu. Nah, apa tugas daripada Roh Kudus itu? Di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh kebenaran itu akan memimpin kita untuk hidup benar. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Jadi Roh Kudus akan menuntun daripada umat Tuhan. Jadi segala sesuatu yang disampaikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka itu adalah
sesuatu juga yang disampaikan oleh Bapa, oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka adalah satu kesatuan. Menjadi bijaksana adalah mengerti apa kehendak Tuhan bagi kita. Jadi apa itu bijaksana? Mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Efesus 5:17. Meskipun begitu sulit dan berbahayanya kehidupan kita di zaman, kita harus menjadi bijaksana. Mengerti akan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti? Maka harus mau hidup dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 20 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jangan sampai anggur, ya, godaan-godaan dunia membuat kita menjadi mabuk, dan akhirnya kita membuat kita menjadi menuruti akan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Roh Kudus itu boleh selalu menghidupi kehidupan kita. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam bermazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi, ya, dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi ini yang harus kita lakukan dalam hidup. Tuhan mau kita selalu hidup sesuai dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Kehidupan yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan akan menghasilkan buah roh seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yaitu buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah yang harus ada di dalam hidup. Saudara, jika kita hidup di dalam terang, pasti kita oke, saudara, di hadapan Tuhan. Tapi ketika hidup kita gelap, pasti kita KO. Artinya pasti kita akan mendapatkan api neraka. Tetapi Tuhan mengajak kita melalui pelajaran ini, hiduplah dengan bijaksana hingga Tuhan datang. Artinya hidup dengan bijaksana, hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Runesi yang sudah menyampaikan ringkasan materi dari pelajaran ke-9 di sekolah sahabat kita. Bagaimana tadi kita harus menjadi anak-anak terang, bagaimana kita harus juga menjadi bijaksana, tidak seperti orang bodoh, bebal, dan orang-orang kafir lainnya. Baik, itu sebagai pengantar untuk kita berdiskusi. Di Zoom ini sudah ada beberapa pertanyaan, dan kami akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang ada di Facebook juga. Terima kasih sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di Facebook dan juga yang memberikan pertanyaan mereka di sana. Di Zoom juga ada Pendeta Pardosi yang nantinya juga akan memberikan tanggapan terkait pelajaran dan juga memberikan pertanyaan, jawaban dari beberapa pertanyaan. Baik, saya akan bacakan pertanyaan pertama, nanti ditanggapi oleh Pendeta Adrian, lalu kemudian ditambahkan oleh Pendeta Dwi, ya. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Gambaran konkret apa yang bisa kita jelaskan saat kita hidup jadi anak terang, padahal kita ada di tengah dunia yang gelap ini? Oke, jadi pertanyaannya gambaran konkret, ya, apa yang kita bisa jelaskan saat kita hidup menjadi anak terang, sementara kita ada di dunia yang gelap. Silakan pemateri Pendeta Adrian. Baik, bagaimana gambaran yang konkret? Tadi sebenarnya saya sudah singgung, ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai juga khususnya 23 itu contoh-contoh perbuatan daging dan juga perbuatan roh. Nah, apa yang harusnya ada di dalam kehidupan kita? Kalau orang dia sudah hidup di dalam kehidupan terang, dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, maka Galatia 5 22-23 katakan orang itu akan punya kasih, dia akan mengasihi. Orang itu dia akan sukacita, tidak bersungut-sungut. Orang itu akan selalu damai sejahtera. Orang itu akan selalu sabar. Kalau ada orang yang mungkin membuat dia emosi, dia harus sabar. Saya juga pun secara pribadi belajar untuk selalu sabar. Orang itu akan memiliki kemurahan, murah hati kepada setiap orang. Orang itu akan melakukan kebaikan kepada setiap orang.
Dan orang itu juga akan selalu setia kepada Tuhan, setia kepada kebenaran firman Tuhan. Dan orang itu tentu akan lemah lembut. Jadi lemah lembut di sini bukan berarti lemah lembut dalam karakter suku ya, karena suku ini ngomongnya pelan itu dibilang lemah lembut. Tidak, bukan itu. Tapi lemah lembut di sini adalah bagaimana kehidupan yang apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Dan tentunya orang yang hidupnya dikuasai oleh terang, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, tentu dia dapat menguasai diri. Nah, inilah contoh-contoh dalam kehidupan kita yang konkret yang harus kita lakukan. Artinya harus hidup dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, dan contoh-contohnya ada di dalam Galatia pasal 5, 19 sampai juga 23 ya. Jadi ada perbuatan daging yang tidak boleh dilakukan dan ada perbuatan roh ya yang harus ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Ada yang mau ditambahkan oleh Pendeta Dwi Cahyono, silakan. Ya, apa tadi contoh konkret ya. Ya, sebenarnya di Efesus 5 ini sudah dijelaskan, ada dikasih contoh, beberapa contoh konkret bagaimana hidup di dalam terang itu. Misalnya di sini dikatakan adalah untuk menjaga perkataan, tidak boleh ada perkataan kosong, kemudian omong kosong, perkataan kotor, dan sembrono, kemudian ada tingkah laku, cemar, sundal, kemudian serakah, dan dikatakan itu adalah setara dengan penyembahan berhala. Ada banyak lagi tadi contoh-contoh perilaku yang diberikan, itu tidak boleh dilakukan. Kita harus meninggalkan itu semuanya. Itu sebagai contohnya. Kemudian contoh-contoh yang lain ya, kita harus hidup di dalam Kristus. Artinya bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita, dia sudah mengorbankan nyawanya untuk kita, menebus dosa-dosa kita, dan kita harus menanggapi itu, menyikapi itu dengan baik, yaitu dengan tidak menyia-nyiakannya, dengan melakukan, berusaha sekuat tenaga supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah, contohnya tadi perilaku-perilaku dan sebagainya itu semua harus tinggalkan, ya, hidup sebagai anak terang. Dan ada contoh lagi, kita kan masih di dunia. Di dalam ayat yang ke-7 di situ disampaikan, dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka, bahkan jangan kita berkawan dengan mereka. Nah, kita juga perlu berhati-hati hidup di dalam lingkungan kita, sebab lingkungan kita sebagian besar ya tidak mengenal Tuhan. Nah, kita perlu berhati-hati. Tetapi kita tidak dilarang untuk berkawan dengan semua orang di luar sana, tidak ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang bebal, orang-orang jahat, ya, yang tidak menghargai kasih Tuhan, tidak menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, ya. Mereka hidup di dalam, masih tetap hidup dalam kehidupan yang lama, walaupun dia sudah mengenal Kristus. Nah, kita tidak boleh berteman dengan mereka. Karena apa? Bersahabat dengan mereka, yang namanya sahabatan itu pasti akan ada mempengaruhi. Misalnya saya bersahabat dengan saudara dan saudari sekalian, ya, saudara dan saudari akan mempengaruhi saya. Demikian juga saya akan mempengaruhi sedikit banyak, begitu. Selalu ada timbal balik itu, pengaruh itu. Nah, kita juga perlu menjaga etika kita di dalam lingkungan yang seperti itu. Ya, bersahabat dengan mereka kita perlu berhati-hati. Ya, berteman, sekedar kenal, ya, mengajarkan kebenaran boleh, tetapi ketika kita bersahabat, kita juga perlu berhati-hati. Nah, jadi itulah mungkin contoh-contoh konkretnya kita harus menjaga diri kita hidup di dalam kekudusan, di dalam lingkungan yang tidak kudus, dan kita berusaha untuk mempengaruhi mereka, dan kita perlu berhati-hati terhubung dengan mereka yang tidak menghargai kekudusan, ya, bahkan menghina kekudusan, disebut sebagai orang bebal dan bodoh dan lain sebagainya. Nah, kita perlu berhati-hati dengan mereka. Kita tidak boleh untuk menjadi seperti mereka, dan di dalam persahabatan jangan sampai mereka mempengaruhi hidup kita, ya. Jangan sampai kita meniru mereka, dan kita fokus kepada Tuhan untuk membangun karakter-karakter yang kudus sebagai anak-anak Allah.
Ya, saya pikir itu contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono ya. Jadi memang kontras ya, perbedaan dari anak-anak terang dan juga anak-anak gelap ya. Dan tadi sudah sampaikan bagaimana kita harus lebih cenderung untuk hidup di dalam kehidupan yang terang. Jadi kalau gelap-gelap ya boleh dihindari ya. Baiklah, terima kasih untuk tanggapannya. Kita masuk ke pertanyaan berikut. Ini ada pertanyaan dari Bapak Letus Tarung di Facebook. Saya akan bacakan dan ditanggapi oleh Pendeta Adrian nanti, pemateri, dan seterusnya Pendeta Abi. Jika ada dua orang yang baru menerima kebenaran, yang satu sangat mudah dituntun untuk terus belajar, yang satu istilahnya dablek, kadang-kadang masih melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya merokok, masih minum yang dilarang. Bagaimana sikap kita yang bijaksana menghadapi kedua orang tersebut agar usaha untuk mengajar kedua orang tersebut yang dilakukan tidak sia-sia? Apakah harus fokus saja terhadap yang serius untuk belajar firman Tuhan dan tidak peduli lagi terhadap yang masih sering jatuh bangun? Oke. Ya, ini jadi ada dua orang, yang satu serius belajar kebenaran ya setelah mereka menerima, yang satu kadang-kadang kumat ya, kadang-kadang rajin ya, kadang-kadang suka juga melanggar. Nah, seperti apa tindakan kita sebagai mungkin di sini dalam hal orang-orang yang rohani ya? Silakan Pendeta Adrian. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kalau seringkali kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang kadang-kadang suka bikin ribut ya, bikin aneh-aneh ya. Kadang-kadang ada orang yang baik menurut ya, kita ajar dia mau dengar. Tapi ada orang dikit-dikit apa ya, ya tidak apa ya, concern, atau kadang-kadang mungkin kita sudah ajar dia tidak lakukan, sudah dibilang jangan merokok contoh, tapi masih merokok. Jangan terlambat ke gereja, hanya contoh kan, yang sering nih. Jangan terlambat ke gereja, harus tepat waktu, tapi masih sering kali juga terlambat ke gereja, ataupun yang lain-lainnya. Nah, itu contoh-contoh yang mungkin sering kali kita hadapi. Tetapi pertanyaannya bagaimana? Apakah orang-orang seperti ini harus tetap kita jangkau, ya? Ataukah hanya orang-orang yang benar-benar? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun mereka itu, kita harus jangkau mereka. Kita harus ingatkan mereka. Kita harus jangkau mereka. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 15. Nah, kalau dalam 2 Korintus 2 ayat 15 ini, Rasul Paulus memberikan dalam konteks ini, dia tidak menyebutkan seperti terang, tapi bau yang harum. Tapi ini miripnya terang, bau yang harum, itulah contoh kehidupan kita. Nah, dalam 2 Korintus 2 ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Jadi kita yang sudah dalam kebenaran ini, yang sungguh-sungguh mengikuti kebenaran ini, bau yang harum. Di tengah-tengah siapa? Mereka yang diselamatkan. Artinya bagi mereka yang sudah mengenal kebenaran. Jadi kita harus tetap bau yang harum. Kita harus memberikan contoh, memberikan teladan bagi mereka yang sudah pasti, yang sudah ada di dalam kebenaran ini. Dan bagi mereka juga yang akan di antara mereka yang binasa. Artinya mungkin bagi mereka juga yang belum kenal kebenaran, kita juga harus menjadi terang. Bukan berarti karena kita bilang, oh ini orang sesat, ini orang salah. Lalu kita menghina mereka, kita menjudge mereka. Tidak seperti itu juga. Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan mau kita juga tetap jangkau mereka. Artinya kita harus jadi terang bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Artinya kita harus menjadi mercusuar. Sehingga orang melihat, oh ada Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi kita juga pun jangan terpancing dengan hal-hal seperti itu ya. Yang mungkin kadang-kadang membuat kita jengkel, membuat kita mungkin jadi malas. Aduh, kita sudah ajar, kita sudah layani, tapi kok ini orang tidak mengerti, tidak menghargai. Jangan. Tapi saya mengajak ya, untuk pertanyaan dari Bapak Letus ini. Mungkin Pak Letus pernah menghadapi, ataupun umat-umat Tuhan yang lain menghadapi. Jangan pernah kita patah semangat. Mari kita lakukan yang terbaik.
Karena Roh Kudus yang akan bekerja. Ya, Roh Kudus yang akan bekerja. Kalau kita melakukan oleh karena supaya kita dihormati, supaya kita mungkin dianggap orang yang rohani, orang yang baik, seringkali kita pasti akan kecewa. Tapi kalau kita lakukan oleh karena Yesus, karena Roh Kudus yang menuntun kita, yakin pasti akan membuahkan hasil yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta ya. Jadi jangan pernah menyerah ya. Tetap lakukan apa yang kita mau lakukan untuk kedua orang tersebut. Pendeta Abi, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Terima kasih, Pak Jimmy. Makasih Pak itu pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait penurutan ya. Terkait penurutan itu Tuhan tidak pernah memaksa setiap orang untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah paksa. Jadi ketika Tuhan menyampaikan perintahnya, kehendaknya, Tuhan tidak pernah paksa kita untuk menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Ya, kalau kita itu diberkati, dikasihi, dapatkan keselamatan, Tuhan ya lakukan dengan kasih, dengan cinta Tuhan, bukan dengan paksa. Nah, ini saya melihat bahwa ya Tuhan aja tidak pernah paksa seseorang untuk menurut. Ya, ngapain kita paksa orang lain juga untuk menurut kepada Tuhan. Tetapi poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah lakukan upaya yang maksimal. Upaya yang maksimal itu adalah bagaimana kita bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat, dan yang paling penting menjadi teladan. Hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi dengan teladan, dengan contoh hidup. Ini tantangan bagi umat-umat Tuhan, bagi orang-orang percaya, khususnya bagi mereka yang di luar gereja atau bagi mereka yang dalam tanda petik di sini istilah Paulus juga pernah mengatakan bayi-bayi rohani. Gitu. Kita bagi mengajar mereka bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan teladan. Jadi pertama, Tuhan memang tidak pernah paksa orang untuk menurut, tapi yang kedua, kita harus tetap lakukan upaya yang maksimal. Lakukan usaha yang maksimal dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau saya istilahkan, kalau kita sebagai guru hanya mau mengajar kepada orang yang pintar saja atau kepada anak yang pintar saja, tapi tidak mau mengajar kepada anak yang bodoh, nah itu kita guru yang menurut saya kurang berhasil. Kita sebagai guru yang berhasil seharusnya kita bisa mengajar kepada orang pintar, kita juga bisa mengajar orang yang bodoh supaya pintar. Itu tantangan di situ. Walaupun poin yang ketiga, kita harus menghargai hak orang. Ya kalau memang dia mau melakukan pemberontakan, ajarkan ya itu pilihan dia. Tetapi upayakan yang maksimal dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi itulah beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ini praktikal ya. Di penggembalaan sering sekali kita lihat. Artinya jangan kita patah semangat, jangan kita sepelekan orang-orang seperti ini. Justru ini tantangan. Menurut saya tantangan. Ini tantangan bagi kita supaya kita bergumul juga dengan Tuhan. Walaupun sekali lagi Tuhan tidak pernah memaksa dan juga kita harus menghargai hak pilih seseorang. Tapi jangan lupa, upayakan dengan maksimal dan minta tuntunan Roh Kudus. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta Abi. Ya, jadi lakukan semaksimal mungkin tadi ya tanggapannya untuk orang yang ya jatuh bangun dalam belajar firman Tuhan, dalam mengikuti kebenaran. Baik, terima kasih. Kita ke Sir Pardosi. Untuk pertanyaan ini, Sir, boleh ditanggapi. Ada dua orang, yang satu agak malas, yang satu rajin. Silakan, Sir. Baik, terima kasih atas pertemuan kita kembali ya di Sahabat Konsep yang sudah mengikuti diskusi ini dengan setia ya. Selama Yesus melayani dunia ini, banyak juga model-model orang yang datang sama Yesus itu ya. Ada yang karena mau cari makan. Dan Yesus tidak menolak juga mereka datang karena memang tujuannya cari makan. Ada juga orang yang tujuannya memang sungguh-sungguh mau mencari keselamatan, mencari kebenaran. Tapi ada juga orang yang memang mau mencari-cari salah dari Yesus Kristus, orang Farisi dan orang ahli Taurat. Jadi tiga kelompok ini
Kalau dalam Alkitab itu dikatakan orang-orang berdosa itu ya, itu mereka betul-betul mencari Yesus ya. Dan mereka itulah yang selalu pulang dengan keadaan sukacita. Karena mereka mendapatkan kebenaran, diampuni dosanya. Tetapi orang-orang Farisi dan Saduki, ahli Taurat, justru mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Tapi ada juga yang mengikuti apa? Yesus karena memang mau menikmati makanan ya. Nah, waktu Yesus dielu-elukan itu ya, dielu-elukan naik keledai itu ya, waktu masuk Yerusalem itu, wah, orang-orang berteriak-teriak, Hosana, Hosana, bagi apa? Bagi Daud ya. Tapi faktanya orang-orang itu juga ada yang berteriak-teriak, salibkan dia, begitu ya. Jadi memang begitulah pola manusia itu, bahwa ada yang memang sungguh-sungguh, ada yang memang mau mencari kebutuhan jasmaninya, ada yang memang iseng aja, bahkan mau mencari-cari kesalahan. Nah, kita sebagai seorang pelayan Injil, ya kita harus melayani semua. Tapi layanilah dengan bijaksana dan perlu apa? Berhati-hati. Contohnya, ada orang yang memang mau ikut-ikut ke gereja supaya mendapatkan bantuan uang, bantuan jasmani. Ya, kita perlu tetap layani, tetapi jangan kasih apa? Ikan, tapi kasih pancing, suruh dia berusaha. Kalau dia tidak mau berusaha, ya tetap kita layani dalam mengabarkan Injil, tetapi kita tidak bisa lagi meneruskan untuk membantu apa? Secara materi, karena memang mereka tidak mau berusaha walaupun sudah dikasih pancingnya. Ya, jadi kan kita kalau membantu orang itu, lihat dulu apa kebutuhannya. Ya. Kalau dia masih muda, bisa bekerja, ya kita bisa kasih pancingnya, jangan kasih ikannya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tetap harus memberikan pelayanan yang sama seperti Yesus, ya siapapun yang datang kepadanya dilayani, ya diberikan pelayanan, baik jasmani maupun kebutuhan rohaninya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Sir. Ini sudah sangat jelas ya, Bapak Letus Tarung yang memberikan pertanyaan. Terima kasih. Kiranya jawaban-jawaban yang sudah disampaikan dapat diterima dan juga dapat dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita ke pertanyaan terakhir, nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Adrian, dan nanti dilanjut oleh Pendeta Maro ya. Dalam Efesus 5 ayat 17 ada di sana kata bodoh ya, dan mengerti kehendak Tuhan. Yang dimaksud bodoh seperti apa di dalam ayat ini, dan kehendak Tuhan yang mana ini yang dimaksudkan? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi kalau melihat dalam Efesus 5 ayat 17 ataupun Efesus 4 ayat 17 atau 18, itu sebenarnya hal yang sama ya. Jadi berkaitan juga Efesus 4 dan 5. Nah, saya coba dari Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Maka di sana juga disebutkan ada perbuatan bodoh. Seperti apa? Orang yang tidak mau kenal Allah. Ya. Lalu selain tidak mau kenal Allah, orang-orang ini selalu memikirkan pikiran yang sia-sia, itu perbuatan bodoh. Lalu pengertiannya gelap, ya, golap, tidak mau diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Lalu orang-orang ini adalah orang-orang yang jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi dia mau jauh, tidak mau dia bersama-sama bersekutu dengan umat-umat Allah. Lalu dia juga memiliki kedegilan hati, hatinya itu degil. Lalu perasaan mereka itu telah tumpul, ya sudah nggak ada lagi rasa, nggak ada rasa malu, pokoknya ya orang mau buat apa di situ kita mau buat apa, pokoknya nggak malu lah, ya udah merasa kita buat dosa itu seperti biasa. Lalu mereka juga menyerahkan diri kepada hawa nafsu, ya suka dikendalikan dengan hawa nafsu, lalu serakah dengan segala macam kecemaran. Ini adalah contoh-contoh perbuatan dosa, ya, khususnya perbuatan bodoh. Itu kalau lihat dari Efesus 4. Nah, kalau kita lihat dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2, maka kita dapati ya latar belakang dari pelajaran ini
bahwa ada orang yang contoh perbuatan bodoh tadi disinggung tentang perbuatan tidak senonoh atau seks bebas, itu perbuatan bodoh, ya. Lalu ada juga hal-hal yang lain seperti kemabukan. Itu juga adalah perbuatan apa? Bodoh, mabuk dengan apa? Anggur. Nah, zaman sekarang mungkin dia mabuknya dengan apa? Dengan hal-hal dunia, dengan mungkin ajakan-ajakan dunia. Ya. Lalu disebutkan juga di sana ada tentang kayak percabulan, ya, itu juga ada perbuatan bodoh, kecemaran, cemar. Lalu ada keserakahan, orang ini serakah dia, itu perbuatan bodoh. Lalu ada perkataan yang kotor atau mengkosong, itu juga perbuatan bodoh. Lalu ada orang yang kehidupannya sembrono, nah itu perbuatan bodoh. Lalu ada perbuatan sundal, ya. Lalu ada orang-orang yang menyembah berhala. Nah, menyembah berhala ini mungkin saat ini kita tidak menyembah berhala seperti menyembah patung atau pohon-pohon, bukan. Tapi mungkin bisa saja gadget, handphone kita menjadi berhala bagi kita setiap saat. Lalu kembali lagi ada kata-kata yang hampa. Jadi inilah contoh-contoh perbuatan-perbuatan bodoh. Nah, ini yang harus kita tinggalkan, kita harus buang, kita harus tinggalkan. Nah, memang secara manusia rasanya berat sekali. Kita tidak mampu. Karena kita manusia tidak punya kekuatan. Karena ya keinginan daging itu sangat luar biasa. Tetapi kita bersyukur pelajaran ini mengingatkan kita bahwa hiduplah bijaksana. Artinya hidup bijaksana itu dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Ya, sehingga kita bisa mengerti ini benar atau ini salah. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih Pendeta Jim. Baik, terima kasih Pendeta Adrian sudah memberikan contoh-contoh tadi ya, bagaimana tindakan kebodohan itu. Ada tambahan dari Pendeta Alex, silakan. Oke, terima kasih. Waktunya pertanyaannya adalah dalam Efesus 5 ayat 17, di mana ditulis bahwa manusia seharusnya tidak bodoh, tapi bisa mengerti kehendak Tuhan. Saya mengaminkan firman ini karena memang tidak ada satu manusia pun yang lahir di dunia ini itu bodoh, tidak ada. Ya. Bodoh yang dimaksud dalam Efesus 5 ayat 17 ini bukan berarti bicara mengenai ilmu pengetahuan, ya. Tapi ini mengerti jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu kan kita tahu dan percaya bahwa anak kecil pun paham, ya, dan mudah dimengerti firman Tuhan itu jika ia menurut. Jadi susah di saat kita menolak atau tidak menurut di sana. Nah, dalam konteks Efesus 5 ayat 17 saya menyorotinya memang semestinya orang Kristen itu hidup harus benar-benar bijak. Jadi tidak ada orang Kristen yang hidup tidak bijak. Kenapa? Karena firman Tuhan ini mengarahkan kepada orang Kristen sebagai pembaca dan juga imannya itu menuntun, mengajak kita menjadi orang-orang yang bijak. Nah, ingat bahwa orang pintar itu belum tentu bijak. Secara ilmu pengetahuan dia belum tentu bijak, tapi orang bijak pasti dia bisa mencari peluang untuk menggunakan kemampuannya dia semaksimal mungkin di sana. Walaupun mungkin ada batas-batas kemampuan yang tidak dia bisa jangkau, tapi namanya orang bijak pasti akan mengerti apa yang dia harus lakukan. Nah, disinilah kita bicara mengenai orang bijaksana. Hidup bijaksana itu seperti orang-orang yang mengerti maksud-maksud Allah dan lakukan itu. Nah, bodoh yang di sini adalah mereka yang tidak mengerti maksud-maksud Allah itu. Nah, siapa di antara orang Kristen yang tidak mengerti maksud-maksud Allah? Sudah jelas dalam Alkitab maksud-maksud Allah bisa dibaca dan bisa diikuti. Yang perlu adalah penurutan itu. Nah, ketika orang tidak bijaksana atau bodoh dalam konteks Efesus 5:17 inilah mereka yang tidak mau menurut akan apa maksud-maksud Allah itu sendiri. Ya, salah satunya adalah perbedaan antara anak terang dan anak gelap di sana. Nah, dalam hal itu maka saya bisa simpulkan adalah dosa bagi orang Kristen untuk tidak menggunakan kemampuan dan kecerdasan yang diberikan Tuhan untuk merenungkan kehendak Tuhan baginya. Nah, jadi bisa jadi ketika kita tidak mau hidup bijak, maka di sisi yang sama kita sedang melakukan
kesalahan terus-menerus di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita menolak apa yang Tuhan mau maksudkan dalam kehidupan kita. Jadi saya sangat senang kalau saya buat statement, tidak ada satu orang Kristen pun yang tidak bijaksana. Harusnya, karena kita pengikut Kristus, harusnya kita bijaksana. Mungkin itu pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita ke mungkin closing statement lah dari pendeta Adrian. Boleh nanti closing penutup dari pendeta Pardosi dari Sir. Pendeta Adrian dulu, silakan pendeta. Baik, terima kasih. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan, bahwa ternyata dari pelajaran ini kita diajak untuk hidup berhikmat, memiliki hikmat Tuhan. Nah, sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, sebagai orang Kristen, maka hikmat Kristen itu, hikmat Tuhan itu, maka harus berakar pada wahyu Allah atau firman Allah, yaitu terang Kristus. Yang kedua, hikmat Kristen, hikmat yang ada di dalam kehidupan kita, haruslah hikmat yang berdasarkan firman Tuhan, bukan pernyataan-pernyataan cerdas tentang kehidupan, atau hanya sekedar motivasi-motivasi kehidupan. Bukan, tetapi harus apa? Berdasarkan pada firman Tuhan. Dan itu harus menjadi gaya hidup kita, yaitu hidup oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, hikmat Kristen adalah tentang bagaimana keselamatan dan juga penyembahan. Jadi orang yang memiliki hikmat Kristen, hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, hikmat Kristus, tentu dia harus selalu memikirkan tentang keselamatan. Bukan hanya keselamatan dia sendiri, tetapi keselamatan bagi anggota keluarganya, tetangganya, ataupun sesamanya, keluarga besar, dan semuanya. Dan tentunya di dalam penyembahannya. Saya mau meminjam satu kutipan dari seorang hamba Tuhan, Pendeta Sitorus, berkata, kita harus ke surga. Tapi saya mau sampaikan, saya lanjutkan. Sebelum kita harus ke surga, sebelum kita ke surga, kita harus hidup bijaksana di dunia ini dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih pendeta. Jadi statement kita harus ke surga, tetapi sebelumnya kita harus bijaksana dulu di dunia ya. Tidak akan bisa kita dapatkan surga kalau tidak bijaksana. Terima kasih. Kita ke Sir Pardosi, silakan Sir closing statement-nya. Baik, terima kasih atas diskusi kita pada malam hari ini atau dalam pertemuan kita saat ini ya. Jadi yang Paulus maksudkan itu kan adalah ada hidup dalam terang, hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya manusia itu diminta untuk memiliki hikmat, bisa membedakan antara hidup sebagai anak-anak terang, yang bisa memberikan terang kepada mereka yang hidup dalam kegelapan, sehingga yang di dalam kegelapan itu bisa melihat bahwa ada terang dan ada kegelapan. Lalu menuntun yang hidup dalam kegelapan itu untuk meninggalkan kegelapan dan berpindah kepada apa? Terang. Nah, oleh sebab itu maka hikmat itu diberikan atau dapat diterima oleh seseorang melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hatinya. Sehingga dia bisa mengerti mana terang, mana gelap. Ya, itu yang penting. Nah, yang kedua adalah keselamatan itu ditawarkan kepada manusia secara cuma-cuma. Tetapi cuma-cumanya itu ada batasnya. Batasnya adalah waktu. Itu sebenarnya Paulus katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Paulus memberikan gambaran itu seperti seorang yang menjual barang diskon di pasar. Dia menjualnya itu tidak seharian, tetapi dia menjual mendekati jam-jam penutupan pasar itu. Nah, itu sebabnya harus cepat-cepat orang membelinya. Kalau tidak, dia akan kehabisan atau dia akan ketinggalan karena orang itu akan segera tutup. Nah, itu kita harus pergunakan waktu kita ini. Waktu kita ini apa? Kita tidak tahu kapan kita mati. Yang kedua, ini menjelang penghakiman, hari-hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya
pergunakanlah waktu yang ada itu dengan apa? Dengan baik. Jangan sampai kita apa? Kita salah atau menyia-nyiakan itu apa? Keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus apa? Bangun, ya. Supaya kita bisa menjadi anak terang yang sungguh-sungguh terang, maka kita harus bangun dari tidur kita, dari kematian rohani, ya, supaya kita bisa jadi anak-anak yang terang, atau menjadi anak-anak apa? Anak-anak terang yang membawa terang kepada siapa? Kepada orang lain. Nah, isu daripada pelajaran Efesus kita ini adalah tentang kehidupan yang amoral, ya, dosa seksual, baik dalam kata-kata maupun dalam tindakan, perbuatan, ya, sehingga itu dianggap biasa oleh mereka. Itu sebabnya kita harus apa? Kita harus jelas tahu mana yang terang dan mana yang gelap. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Sir, atas closing statement-nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dalam mempraktekkan untuk hidup menjadi orang-orang yang membawa terang kepada banyak orang lain di dunia ini. Baik, kita akan doa yang dipimpin Pendeta Matias Tanii. Untuk doa tutup, silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, kembali Tuhan kami mengucap syukur untuk waktu yang baik, kesempatan yang baik kami boleh belajar bersama-sama, boleh berdiskusi bersama-sama dengan tim konsep, dan kami pada malam hari ini tentunya memohon kuasa Roh Kudus boleh menerangi hati kami agar kami boleh menghidupkan apa yang kami pelajari sepanjang malam ini, dan secara khusus kami boleh ditolong untuk hidup bijaksana, menjalani hidup ini dengan mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, serta dengan melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba Tuhan Pendeta Adrian Runesi yang sudah meringkaskan pelajaran sepanjang malam ini, dan juga hamba Tuhan Pendeta Pardosi yang juga memberikan masukan-masukan dan jawaban yang baik untuk setiap pertanyaan yang sudah masuk. Biarlah Tuhan boleh berkati hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka, sehingga apapun yang dibuat boleh berhasil karena Tuhan menyertai mereka. Berkati juga seluruh hamba Tuhan yang ada di tim konsep. Tuhan terus berkati dengan hikmat dari sorga, agar terus tetap setia untuk melayani Tuhan melalui tayangan-tayangan diskusi pelajaran sekolah sahabat setiap minggu yang akan dilaksanakan atau dilakukan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan berkati setiap sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan daripada konsep, baik live lewat Facebook maupun yang tayangan ulang di YouTube. Tuhan boleh berkati, sehingga mereka juga boleh mendapatkan hikmat dari sorga melalui pelajaran-pelajaran yang mereka ikuti, dan Tuhan juga boleh menolong mereka untuk boleh menghidupkan. Berkati kami semua Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Sempurnakan doa kami yang tidak sempurna, dan ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Amin. Demikian diskusi pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita.